Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Di channel YouTube ini kita khusus membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Baik itu dari komik, dari film, dari media manapun actually. Aku pernah bahas iklan dan kemarin bahas video klip karena ada arah jagoannya juga. So, sekarang kita akan membahas tentang komik Adi Wirabawana. Aku akan mereview komik Adi Wirabawana dan komik ini udah aku tunggu-tunggu banget sih. Ini komiknya, konsepnya menarik sekali. Semua jagoan yang ada di sini berasal dari kreator-kreator yang berbeda, berasal dari universe-universe yang berbeda. Tapi kenapa semuanya bisa kumpul di sini? Jadi mereka semua kreatornya tergabung ke sebuah kelompok ya, paguyuban Sarang Semut Comics. Bisa kalian lihat di sini Sarang Semut Comics ya. Jadi semua kreatornya memang memiliki universe-universe sendiri. Seperti contohnya ini ya. Ini Lang Sakti, dia berasal dari Neo Paradigm Comics. Dia berasal dari Neo Paradigm Comics. Lalu di atas ada Si Biru. Si Biru ini berasal dari Supermoon Comics. Jadi memang masing-masing ini berasal dari universe masing-masing ya. Tapi mereka semua juga bergabung ke paguyuban Sarang Semut. Dan akhirnya menjadi komik ini. Kok bisa mereka berada di dalam universe yang berbeda, tapi kok bisa jadi komik ini? Nah, itulah yang menjadi tema cerita dari komik Adi Wirabawana volume pertama ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ada banyak sekali nama-nama yang terlibat di dalam komik ini, karena masing-masing karakter ini punya kreator berbeda kan. Jadi ada 40 halaman di komik ini, kertas komiknya menggunakan kertas yang cukup tebal ya. Begitu juga dengan sampulnya juga tebal dan halus. Ilustrasinya by the way, keren banget ini. Aku suka banget sama shot di mana beberapa jagoan berkumpul di dalam satu gambar. Apalagi di sini komposisinya juga menarik banget kan, dengan Lang Sakti dan Nirbita yang ada di baris paling depan. Lalu di atas mereka ada Seraphim terbang dengan sayap putihnya. Jadi semua superhero yang ada di sampul komik ini semuanya juga muncul di dalam komiknya. Meskipun beberapa di antara mereka hanya muncul sebagai cameo ya, peran mereka tidak terlalu besar di komik yang ini. Mungkin peran mereka akan besar di bagian selanjutnya sih. By the way, buat tim Adi Wirabawana, aku suka banget sama logo dari Adi Wirabawana ini. Terlihat classy, superhero banget, tapi nggak receh gitu loh. Keren. So, cerita dibuka dengan salah satu superhero kita, yaitu Nirbita. Dia sedang berlari ketakutan, panik, dan bingung gitu ya. Karena dia ada di sebuah dunia yang tidak dia kenali. Jadi sebelumnya, dia lagi belanja sama adiknya yang bernama Ayu. Lalu tiba-tiba langit berubah gelap, ada sebuah angin, lalu petir menyambar dia, dan tiba-tiba dia ada di dunia ini. Sebuah dunia yang tidak dia kenali. Jadi dia terpesat ke sebuah dimensi lain. Tempat para superhero lain ada gitu loh. Jadi ini semua juga ternyata terjadi pada para superhero yang ada di komik ini gitu kan. Mereka berasal dari dunia masing-masing, tapi entah kenapa, ada jawabannya kok. Mereka semua terpesat ke sebuah dunia ini. Lalu Nirbita nggak ngerti apapun kan, dia nggak ngerti apapun. Dan ketika dia panik di situ, dia bertemu dengan salah seorang, namanya siapa sih sebenarnya? Cahya Taruna, namanya adalah Cahya Taruna. Ngomong-ngomong soal Cahya Taruna, bisa nggak kita bahas dari desain Cahya Taruna ini sendiri? Karena wow, kalau di biografinya di sini sih disebutkan kalau Cahya Taruna ini adalah seorang pemuda berkursi roda, ya. Dia tidak bisa berjalan, lalu tiba-tiba dia bertemu dengan seekor laba-laba raksasa yang akhirnya menjadi binatang peliharaan sahabat yang akhirnya masuk ke tubuhnya. Dan ketika binatang ini masuk ke tubuhnya, langsung keluar tuh kaki-kaki laba-laba dari punggungnya. Dan sejak saat itulah Cahya Taruna berubah menjadi seorang superhero bernama Lancah Maung. Aku langsung inget sama musuhnya Kerasakti dulu di sinetron gitu ya, yang 3 perempuan laba-laba itu ya. Ada beberapa adegan di mana kaki laba-laba menjulur keluar dari punggung mereka gitu ya. Itu dari dulu aku ngerasa itu menjijikkan, tapi juga keren gitu loh. Entah kenapa agak-agak ngeri. Dan ini masuk ke salah satu jagoan yang diciptakan di sini juga. Cahya Taruna desainnya cukup menarik perhatian ya. Anyway, si Nirbita bertemu dengan Cahya Taruna dan mereka bertarung. Dan of course lah Nirbita langsung panik begitu melihat Cahya Taruna bentuknya seperti itu kan. Siapa yang nggak akan panik gitu kan, bentuknya kayak monster. Lagi pula Nirbita juga lagi bener-bener panik, dia bingung dia ada di dunia mana gitu kan. Dia ini bagaikan seekor binatang buas, seekor singa yang tiba-tiba dipindah dari hutan lalu masuk ke kota. Dia panik, dia takut, dia geram, dia bingung gitu kan. Dia marah juga karena dia juga kehilangan adiknya. Jadi Nirbita di sini benar-benar berbahaya sekali. Dan aku jujur agak kaget ngelihat Nirbita waktu dia ngelihat sesosok monster ini ya. Insting pertama dia adalah menyerang. Perempuan yang satu ini gila banget, dia agak-agak nekat ya.
by the way, pertempuran antara Nirbita dan Lancah Maung ini terjadi di kota Bandung, ya. Lalu akhirnya kita berpindah ke kota Surabaya. Di sana terlihat Langsakti sedang bertempur dengan seorang monster. Dan kali ini beneran monster gitu loh, bukan seorang superhero berwujud monster kayak si Cahya Taruna Lancah Maung tadi. Tapi kali ini beneran monster yang bernama Abaddon. Dia ingin merebut pusaka raga langit dari Langsakti. Seperti yang kita tahu, buat yang baca komik dari Neo Paradigm Comics dan kenal dengan Langsakti, pasti kalian tahu kan, pusaka raga langit ini pusaka yang sangat kuat dan diincar banyak musuh juga. So, make sense kalau Abaddon benar-benar ngincer itu gitu kan. Di saat pertempuran antara Abaddon dan Langsakti semakin sengit dan Langsakti terdesak, tapi untungnya muncul seorang kesatria berzirah putih dengan 2 buah sayap lebar berwarna putih. Sosoknya breathtaking banget. Dia keren banget waktu pertama kali muncul, by the way. Dan tokoh ini bernama Seraphim ya. Dia ada komiknya sendiri. Aku udah sejak lama pengen baca komik Seraphim sih, cuman belum sempet-sempet. Anyway, di saat Abaddon benar-benar terdesak, muncul superhero lain bernama Sukma. Dan Abaddon pun langsung kalah oleh Sukma hanya dengan 1 pukulan. Lagi-lagi muncul superhero yang sangat menarik perhatian. Dan di saat Sukma, Seraphim, dan Langsakti berdiskusi tentang kita ada dimensi ini, ada sesuatu yang terjadi entah apa, ada satu sosok superhero lain yang memperhatikan mereka dari belakang. Dia adalah Balgis. Lalu kita kembali diperlihatkan pertempuran antara Lancah Maung dan Nirbita. Di saat mereka sedang bertempur sengit, mereka lalu dihentikan oleh seorang superhero bernama Super Yos. Dan Super Yos ini seperti memiliki semacam kekuatan magis atau telekinesis, karena dia benar-benar menghentikan gerakan antara Nirbita dan Lancah Maung. Mereka benar-benar nggak bisa bergerak gitu loh. Sementara itu, beberapa kilometer di luar atmosfer bumi, kita diperlihatkan dalang dari semua kejadian ini. Ternyata ada sekelompok penjahat yang diketuai oleh Ratu Afra. Ratu Afra ini wujudnya mengerikan sekali, tapi desainnya unik dan jujur keren banget. Aku suka banget. Kayaknya Ratu Afra ini desain yang paling aku suka dari semua karakter yang ada di komik ini. Desainnya mengerikan, dia seperti manusia laba-laba, tapi dia juga terlihat cantik dan juga ada nuansa demon di situ. Desainnya beneran kelihatan seperti seorang ratu yang memimpin sebuah kelompok penjahat. So, perfect. Aku nggak akan cerita terlalu detail tentang apa yang dilakukan oleh Ratu Afra bersama para anak buahnya, karena kalian bisa temukan sendiri kalau kalian baca komiknya. Overall, komik ini, komik Adiwira Bawana bagian pertama ini menyenangkan, sangat-sangat action-packed. Gambarnya digambar dengan sangat baik, pewarnaannya juga bagus, background-backgroundnya, bangunan dan segala macam benar-benar enak banget dilihat. Banyak sekali superhero yang menarik perhatian begitu mereka muncul, tapi lagi-lagi otakku ini selalu tertuju kepada sosok musuh ketika mereka muncul. Desain musuh-musuhnya, by the way, wow, aku jatuh cinta dengan Ratu Afra dan para anak buahnya, by the way. Komik ini berakhir dengan sangat-sangat menegangkan, bikin aku jadi nggak sabar dan pengen banget baca kelanjutannya. Kita udah dapet sih sedikit tease di sini gitu kan, apa yang akan terjadi di bagian berikutnya. Ada beberapa jagoan baru yang muncul, ada 2 musuh baru juga di sini dari anak buahnya Ratu Afra. Di bagian belakang bukunya di sini ada profil untuk para superhero dari kelompok Adiwira Bawana ini. Jadi kita bisa sedikit melihat latar belakangnya mereka. Bagian ini sangat berguna banget buat mereka-mereka yang mungkin belum baca semua cerita dari para superhero ini, termasuk aku. Aku udah baca beberapa doang sih, belum semuanya. Seraphim aku belum, Nirbita aku belum. Banyak banget cerita para superhero ini yang belum aku baca. Jadi bagian latar belakang ini sangat-sangat membantu sekali buat aku mengenali mereka lebih dekat lagi. Komik Adiwira Bawana bagian pertama ini diterbitkan oleh DZY Comic. Jadi buat kalian yang tertarik dan pengen beli, kalian bisa cek Instagramnya DZY Comic. Atau mungkin kalian juga bisa cek di Instagramnya Sarang Semut Comics ya. Oh ya, komik Adiwira Bawana ini udah terbit 2 bagian sekaligus, by the way. Bagian pertama dan bagian kedua. Jadi buat kalian yang pengen, kalian bisa beli 2 sekaligus. Link Instagram mereka akan aku tulis di deskripsi video ini. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan cek Instagram mereka. Selanjutnya mungkin aku akan bahas masing-masing superhero dari tim Adiwira Bawana ini. Tapi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga like video ini ya. Kalian juga bisa cek video-videoku yang lainnya. Ada banyak sekali video-video lainnya seputar para superhero-superhero Indonesia. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoankancil di TikTok. Karena aku juga bahas banyak sekali hal di sana ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.